لا معبود بحق إلا هو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini, hari Jumat yang penuh berkah, mari kita senantiasa memuji, memuja dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua. Terutama pada siang hari ini, hari yang penuh dengan keberkahan, di tengah-tengah aktivitas kita masing-masing, kita dapat hadir dalam rangka untuk melaksanakan ibadah Jumat, membuktikan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita terus bermohon kepada Allah, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala terus dan senantiasa mencurahkan hidayah, inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita, terutama ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, jamaah yang berbahagia, pada hari Jumat yang penuh berkah ini pula, saya mengajak diri saya dan kita semua untuk banyak mengirimkan salam salawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat perjuangan dan kerja keras beliau, kita dapat merasakan al-Islam, dan kita berbahagia bahkan berbangga dengan Islam yang telah dibawa, diperjuangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah singkat siang hari ini, saya mengingatkan diri saya dan kita semua melalui ayat yang ada pada surah Fussilat ayat ke-49, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pada surah Fussilat ayat 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la yas'amul insanu min du'ail khair wa immassathu syarru fayausun qanut. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia tidak pernah bosan untuk mencari harta benda, dan sekiranya manusia ditimpa musibah, maka dia akan berputus asa, kata Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita semua secara simpel sifat dan karakter dasar manusia secara umum. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa manusia tidak akan pernah bosan untuk mencari harta benda. La yasamul insanu min du'ail khair. Manusia tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah capek, tidak akan pernah berhenti untuk mencari harta benda. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, wa in massahu syarru fayausun qanut. Tapi kalau dia ditimpa musibah, masalah, maka dia akan cepat berputus asa. Dalam ayat ini yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita semua sifat dasar manusia. Dan ketika Allah menyebutkan kata al-insan, manusia, maka siapa saja, entah dia orang beriman atau orang yang tidak beriman, maka dia semuanya masuk dalam sebutan al-insan, manusia. Saya sebagai khatib pada siang hari ini sebagai manusia. Jamaah Jumat yang hadir pada siang hari ini juga semuanya adalah manusia. Maka kita semua masuk pada gambaran ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa manusia tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah capek mencari harta benda. Dan itu banyak difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat yang lain.
Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam berbagai macam hadisnya. Di antara hadis-hadis tersebut jamaah berbahagia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li bani Adam wadiyani min malin." Sekiranya anak cucu Adam adalah manusia secara umum. Kalau sekiranya manusia atau anak cucu Adam memiliki dua lembah yang penuh dengan harta benda, la batagha thalithan, maka dia, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan berusaha untuk mencari lembah yang ketiga. Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab, dan tidak ada yang memenuhi perut anak cucu Adam kecuali tanah. Wa yatubullahu ala man yasha, dan Allah akan mengampuni orang yang Dia kehendaki. Pada hadis ini dan beberapa hadis yang lain jemaah berbahagia, juga Rasulullah menyebutkan bahwa sifat dasar manusia itu tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti, tidak pernah capek untuk mencari harta benda demi memuaskan hawa nafsunya atau keinginannya. Bahkan Rasulullah gambarkan dengan sangat jelas bahwa sekiranya manusia punya dua lembah yang penuh dengan harta benda. Ketika Rasulullah mengatakan dua lembah, gambaran kita lembah itu adalah tempat yang sangat luas, tempat yang sangat dalam, yang penuh dengan harta benda, maka dia akan mencari, berusaha untuk mendapatkan lembah yang ketiga. Rasulullah menyebutkan harta benda secara umum, tapi pada hadis yang lain Rasulullah memperjelas lagi dengan mengatakan, lau anna bani Adam, sekiranya anak cucu Adam punya satu lembah yang penuh dengan emas. Bukan lagi harta benda secara umum. Rasulullah sebutkan secara khusus, kalau anak cucu Adam punya satu lembah dan satu lembah itu penuh dengan emas, maka dia akan menginginkan lembah berikutnya yang penuh emas juga. Inilah gambaran watak dasar manusia secara umum. Siapa saja, apakah dia orang beriman atau orang yang tidak beriman. Dan sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, wa in massahu syarru fayausun qanut. Tapi kalau dia ditimpa musibah, masalah, dia tidak mendapatkan harta benda, maka dia cepat berputus asa, mengeluh. Dalam realita kehidupan kita jamaah yang berbahagia, dan kita rasakan secara pribadi, kalau kita mengaku sebagai manusia, secara pribadi kita akan merasakan bahwa memang watak kita, sifat dasar kita, bahwa kita senantiasa dan terus akan mencari harta benda, apapun modelnya dan macamnya harta benda itu. Apakah dia pangkat, kedudukan, apakah dia harta benda berupa uang, emas, perak, dan seterusnya, tanaman, tumbuhan, kebun, dan seterusnya, atau status sosial dalam kehidupan masyarakat secara luas. Manusia tidak akan pernah berhenti untuk mencari. Tidak ada kata bosan dalam mencari harta benda. Tidak pernah orang merasa capek untuk mencari harta benda. Tidak pernah orang puas untuk memiliki harta benda. Kalau satu periode selesai, periode berikutnya akan diusahakan bagaimanapun caranya. Kalau masih ada peluang, masih ada ruang untuk mendapatkan selanjutnya, maka dia akan mencari kalau itu bisa dicari. Orang tidak pernah mengatakan saya sakit, saya capek hari ini. Kalau ada di matanya pintu ruang untuk mendapatkan kehidupan, apakah harta benda, apakah pangkat dan kedudukan, maka dia akan berusaha tanpa mempedulikan fisiknya sakit atau tidak, fisiknya mampu atau tidak, pikirannya mampu atau tidak. Mungkin orang sering merasa capek, sering merasa berat ketika mendengarkan kumandang azan di masjid, di subuh hari, di siang hari, di waktu asar. Tiba-tiba dia mendengarkan azan, mungkin dia akan merasakan, saya sepertinya agak capek, sepertinya agak lelah, kurang sehat. Tapi begitu pintu dunia yang terbuka, ada peluang bisnis di depan matanya, dia tidak pernah mengatakan saya capek. Dia tidak pernah mengatakan saya lelah.
Dia akan minum obat, dia akan ke dokter, berusaha berobat. Bagaimana supaya dia besok sehat untuk mendapatkan harta benda, untuk mencari peluang-peluang untuk mendapatkan kehidupan duniawi. Itulah manusia secara umum yang Allah gambarkan kepada kita semuanya melalui ayat ini. Ayat Fussilat 49, la yasamul insanu min du'ail khair. Manusia tidak akan pernah putus asa, tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah capek untuk mengumpulkan mencari harta benda. Maka pertanyaannya jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah harta benda itu adalah sesuatu yang dicela oleh agama kita? Apakah berusaha mencari harta benda dengan berbagai mereknya adalah sesuatu yang dicela, sesuatu yang tidak baik dalam keberagaman kita? Tentu tidak jamaah yang berbahagia. Bahkan banyak ayat dan banyak hadis yang menganjurkan, yang mengharuskan setiap muslim harus berusaha bekerja maksimal untuk mencari harta supaya dia bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya, kebutuhan dirinya, berinfak untuk keluarganya, memberikan pelayanan yang terbaik untuk keluarganya, dirinya dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard." Kalau Anda sudah melakukan ibadah salat, sudah melakukan kewajiban, sudah memenuhi kewajibanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah di situ adalah harta benda yang dengannya manusia bisa memenuhi kebutuhannya sebagai manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya." Jadikanlah sarana berupa nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian sebagai sarana wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tansa nasibaka minad dunya." Jangan engkau melupakan nasibmu, bahagiamu, kebutuhanmu di dunia ini. Maka ini semua juga ayat ini dan beberapa hadis itu juga memberikan isyarat kepada kita semua bahwa Allah Tabaraka wa taala memerintahkan semua manusia untuk berusaha keras secara maksimal untuk mendapatkan kebutuhannya di dunia ini sebagai manusia. Maka sesungguhnya jamaah yang berbahagia, ayat ini pada surah Fussilat 49 hanya mengingatkan kita, jangan sampai kesibukan kita untuk mencari kebutuhan secara pribadi atau kebutuhan keluarga menyebabkan kita melupakan kewajiban-kewajiban yang Allah telah perintahkan kepada kita semuanya. Dan itulah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kesibukan manusia untuk mencari memenuhi kebutuhannya di dunia ini menyebabkan dia lupa akan kewajibannya selaku hamba Allah yang diciptakan untuk menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mencela orang-orang yang sibuk, yang mempergunakan semaksimal mungkin segala peluang yang dia punya, segala waktu yang dia punya, segala kemampuan yang dia punya untuk mencari kehidupan dunia, mencari harta benda, mengumpulkan harta benda, selama kesibukan itu tidak melalaikan dia untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat memuji orang-orang yang berusaha secara maksimal, sungguh-sungguh untuk mencari kehidupan dunia, harta benda secara khusus. Lalu kemudian harta benda itu dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicela sesungguhnya, yang digambarkan sesungguhnya oleh Allah Subhanahu wa taala watak manusia secara umum dalam ayat ini bukanlah sebagai celaan, tetapi ingin mengingatkan kita jangan sampai semua kesibukan-kesibukan itu, semua aktivitas kita yang kita punya, semua ruang dan waktu yang kita punya, kemampuan yang kita punya, kita gunakan untuk mencari kehidupan dunia
yang menyebabkan kita lupa akan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan khutbah singkat saya pada siang hari ini. Pertama, bahwa sifat dasar dan watak dasar manusia, mereka tidak akan pernah bosan, mereka tidak akan pernah capek, mereka tidak akan pernah berhenti untuk mencari harta benda dalam kehidupan dunia ini. Dan itu Allah sebutkan secara umum tanpa membatasi antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Secara umum, apakah dia orang beriman atau orang yang tidak beriman, tidak pernah bosan, tidak pernah capek, tidak pernah berhenti, tidak ada kata berhenti, atau mungkin tidak ada kata sakit untuk mencari kehidupan, menggapai peluang-peluang untuk mendapatkan harta benda dalam kehidupan ini. Pelajaran yang kedua, jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang muslim yang sesungguhnya adalah orang-orang yang menjadikan sarana, menjadikan harta benda yang dia punya, menjadikan segala bentuk karunia Allah yang dia dapatkan dalam kehidupan ini, apa dia pangkat dan kedudukan, apa dia harta benda yang berupa emas, perak, uang, simpanan, kebun dan seterusnya, sebagai sarana wasilah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata. Jadikanlah segala fasilitas kehidupan dunia yang kalian dapat melalui usaha yang keras. Jadikan pangkat dan kedudukan sebagai sarana untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadikan harta benda berupa emas dan perak menjadi sarana wasilah untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang bahagia dan seterusnya. Tapi yang Allah celah kemudian ketika harta benda itu menjadi tujuan dalam kehidupan kita, yang menyebabkan seorang muslim lupa akan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allaha amarakum bada bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa annim ala nabiyyinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.